Tahukah Anda, tingkat kebutaan di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dalam waktu dekat semakin banyak orang buta. Ini bukan nakut-nakutin Anda, tapi ini adalah fakta. Karena itu dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia, saya akan mengangkat kisah-kisah yang berkaitan dengan ancaman kebutaan di negeri kita yang tercinta. Untuk itu kita panggil Rachel Stephanie Halim. Baik, Rachel ditemani oleh suami tercinta Pak Wirya. Terima kasih. Rachel, terima kasih. Silakan duduk. Rachel, apa yang terjadi pada matamu? Saya terkena satu penyakit mata yang namanya retinitis pigmentosa. Sejak? Ketahuannya sejak usia 6 tahun. 6 tahun? Iya. Jadi sekarang ini Rachel bisa melihat atau sama sekali tidak bisa melihat? Sisa tinggal cahaya. Artinya pantulan dari kepala saya cukup jelas? Oh iya, karena botaknya bersinar. Iya, iya. Tapi tidak pada tingkat mengganggu ya? Enggak. Saya dengar gara-gara mengalami gangguan pada penglihatan, Rachel pernah frustrasi dan mencoba bunuh diri. Tapi sebelum kita sampai ke sana, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Rachel berikut ini. Dia takut sama orang yang walaupun cuma menguasai satu jurus tendangan, tapi dilatih sebanyak 10.000 kali. Ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Fokus. Lincah, semangat, dan percaya diri. Itulah sosok Rachel Stephanie atau yang akrab disapa Rachel. Sepintas tidak ada yang aneh dengan penampilan Rachel. Tapi, di balik kepiawaiannya melakukan berbagai aktivitas, banyak orang yang kaget dan kagum karena Rachel adalah seorang tunanetra. Rachel sendiri terlahir normal dari pasangan Pidi Halim dan Yulianingsih. Namun, di usianya yang ke-6, ia didiagnosa penyakit retinitis pigmentosa yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan penglihatan Rachel. Bersama orang tua, Rachel telah melakukan berbagai pengobatan untuk mengembalikan penglihatannya. Namun, semua tidak membuahkan hasil. Rachel pun harus menerima kenyataan dirinya tidak dapat melihat. Indahnya dunia yang sempat ia lihat sebelumnya, kini berubah menjadi bayangan cahaya putih saja. Tumbuh sebagai gadis tunanetra tentu bukanlah hal mudah bagi Rachel. Tapi karena didorong kemauan yang kuat, Rachel membuktikan bahwa orang tunanetra juga bisa hidup mandiri seperti orang normal lainnya. Hal itulah yang membuat Stefanus Wirya jatuh hati dan memilih Rachel sebagai pendamping hidupnya. Saya sih yang terutama suka sama dia itu dari tahan banting gitu loh. Jadi orang tuh nggak gampang menyerah. Saya salut sekali dengan Rachel. Saya pikir kayaknya ini nih sosok wanita yang saya cari. Saya sangat mengharapkan Rachel bisa menginspirasi begitu banyak orang, terutama orang-orang yang memiliki kondisi seperti Rachel. Kini, selain sebagai istri dan ibu bagi putri ciliknya, Rachel juga aktif sebagai trainer yang memberikan pelatihan soft skill, menulis buku, dan menciptakan lagu rohani. Meskipun mataku tak mampu melihat, namun kau tetap setia membimbing langkahku. Rachel, bisa cerita sedikit bagaimana awal mulanya sampai ketahuan ada masalah di mata Rachel? Iya. Jadi waktu saya mau masuk ke kelas 1 SD kurang lebih, waktu itu saya udah sering sih nabrak barang-barang kecil di depan. Terus kalau nonton televisi tuh jaraknya dekat sekali dengan layar televisi. Dan saya ingat sekali waktu itu mami saya ajarin saya baca, tapi saya nggak bisa lihat tulisannya. Jadi walaupun bukunya udah deket banget sama mata saya nggak bisa. Jadi saya harus dibantu dengan kaca pembesar.
Nah, mulai dari situ saya mulai periksa ke dokter mata. Dari di Sukabumi, Jakarta, sampai ke Semarang, sampai Singapura, Belanda. Tapi ternyata tidak ada hasil karena Jadi upaya sudah maksimal ya. sudah sangat maksimal. Dan dokter bilang memang tidak bisa Iya, diperbaiki. iya, retinitis pigmentosa sampai sekarang masih terus diteliti apa penyebabnya dan apa obatnya. Ya. Lalu tantangan terbesar dalam hidup Rahel selama ini apa? Meyakinkan orang kalau tunanetra pun bisa melakukan sesuatu. Karena dalam hidup saya banyak sekali menerima penolakan-penolakan. Dalam bentuknya apa itu? Contoh misalkan dari sejak masuk sekolah, itu pasti waktu daftar sekolah itu sekolah nggak dengan mudah menerima saya. Karena alasannya ya tunanetra punya sekolah sendiri. Tapi Oh waktu ini di sekolah umum ini iya, ya? saya dari TK, SD sampai kuliah sekolahnya umum. Tidak bisa. Jadi tantangan dari pendidikan aja sudah mendapatkan masalah ya. Iya. Hal lain di luar pendidikan? Yang satu tadi meyakinkan orang, yang kedua yaitu saya harus terus menyemangati diri saya sendiri. Itu yang tidak mudah ya. Saya dengar Tidak mudah. Rahel pernah putus asa juga dan nyaris bunuh diri. Iya, kalau apalagi waktu zaman remaja dulu ya, karena tantangan selain dari sekolah, dari teman-teman yang suka kadang-kadang juga ngejek saya atau tidak mau bantu kayak gitu dalam tanda kutip. Seringkali saya frustasi kalau setiap pulang sekolah, terus saya biasanya sih masuk kamar, nah di situ saya nangis, saya marah sama Tuhan, saya protes, kenapa kok harus saya yang seperti ini. Nah kadang-kadang lagi dalam kondisi down seperti itulah, ya saya frustasi ya, dan sering sih kepikiran kayaknya pengen mengakhiri hidup gitu. Tapi untungnya saya dari kecil oleh orang tua juga sudah diajarkan tentang agama. Nah di situ kan suka dibilang kan kalau bunuh diri nanti masuk neraka gitu. Jadi saya takut. Oh, masih ada rasa takut juga lah ya. Iyalah. Kalau di neraka ketemu saya itu. Oh gitu. Setan botak dong. Baik, akhirnya tentu tidak jadi ya bunuh diri dengan pemahaman seperti itu. Ya. Yang menarik dengan kondisi mata yang tidak sempurna atau dengan kelainan mata seperti itu, Rahel memilih satu profesi yang tidak lazim juga, yaitu sebagai orang yang memberikan motivasi ya kepada orang lain. Nah, kita tentu tidak sabar ingin tahu lebih lanjut apa yang dilakukan Rahel sebagai seorang motivator. Kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Kamu malu nggak punya mama nggak bisa lihat? Enggak, tapi nggak lama dia ngomong, ada sih sedikit. Gitu. Rahel, dalam usia yang masih sangat muda, sudah mengalami cobaan hidup, yaitu penglihatan tidak sama seperti anak-anak kecil lainnya ya, dan bahkan sampai dewasa, kata dokter, belum bisa diperbaiki. Soal pendidikan tadi, yang menarik, orang tua Rahel dan Rahel itu memilih sekolah umum. Ya. Kenapa tidak masuk di sekolah luar biasa? Ya, jadi waktu dokter menvonis kepada orang tua saya kalau anaknya akan jadi buta. Waktu itu orang tua saya masih belum percaya, masih belum yakin. Rasanya kok nggak mungkin lah anak saya kok tiba-tiba dari nggak apa-apa bisa jadi buta. Lalu dokter menyarankan udah daftarin aja ke SLBA. Tapi waktu itu papi saya khususnya dia nggak terima. Jadi dia bilang nggak masukin aja tetap ke sekolah umum, sekolah swasta. Boleh itu. Awalnya sih sekolah nolak dengan alasan belum pernah pengalaman nerima murid tunanetra. Singkat cerita akhirnya saya diterima tapi dengan satu syarat tidak ada perlakuan khusus buat saya. Jadi mau nggak mau saya harus berjuang sendiri. Dan kalau saya baca riwayat hidup
Rachel itu setengah mati ya perjuangannya ya, karena harus maju ke papan tulis, Iya. mundur lagi nyatet, maju Iya. lagi. Tapi sehat itu saya lihat. Iya sih, olahraga terus. Olahraga terus. Bahkan menggunakan kaca pembesar dan diejek oleh teman-teman ya. Iya, karena kan saya kalau baca itu kan lambat dan sering salah-salah. Nah, kalau udah sekali aja saya salah baca, itu satu kelas langsung ngetawain saya. Bagaimana kemudian Rachel bisa selesai kuliahnya? Ya, jadi saya terus berjuang SD, SMP, SMA, lalu saya harus pindah dari kampung halaman saya Sukabumi ke Jakarta untuk meneruskan kuliah di Atmajaya. Nah, di situ saya mulai deh jauh Ambil dari jurusan orang tua. apa? Bimbingan dan konseling. Padahal itu kan sebenarnya kebutuhan Rachel. Sekalian belajar, sekalian mengonselingi diri sendiri. Kalau sekarang bekerja sebagai apa? Sekarang saya bekerja sebagai trainer, tergabung di satu PT namanya QQ, Kendo Coaching. Oke, apa pelatihan yang diberikan, pelatihan apa? Lebih ke soft skill, motivasi. Apa aja yang disampaikan ketika memotivasi orang? Tema-temanya apa aja? Tema yang lagi ngetrend sekarang itu tentang new me, yaitu menjadi saya yang baru. Di situ saya lebih ke habit, kebiasaan. Misalnya, Contoh, mengubah pola pikir, berpikir benar, berkata, dan bertindak benar. Walaupun dengan segala keterbatasan yang kita punya. nah tapi mempersiapkan materi. Kemudian kalau saya lihat tadi di video presentasi, Ya. bagaimana seorang Rachel dengan penglihatan yang seperti ini bisa presentasi dan bagaimana persiapan materinya? Kalau untuk materi, kebetulan kan saya ada tim di kantor. Nah, saya biasa kalau misalnya untuk ngetik materi di PowerPoint saya bisa. Tapi kalau untuk desain, saya biasanya serahkan kepada ahlinya. Siapa itu? Ya, kebetulan beliau juga hadir di sini. Itu adalah salah satu mentor saya juga, Bapak Markus Kristianto, yang paling ganteng pakai kursi roda. Baik, jadi ini mentor ya. Anda yang membantu mempersiapkan materi-materi yang akan ditampilkan atau Iya. dipresentasikan oleh Rachel. Iya. Ya, kita harus ucapkan terima kasih juga atas peran Anda ya. Wah, Iya, ini kombinasi yang menarik ini. Selain materi yang dipersiapkan, saya membayangkan ini, kalau dilihat dari pekerjaan Rachel ini kan harus keluar kota juga ya. iya. Nah, bagaimana naik pesawat, mungkin naik bus, atau naik kendaraan-kendaraan umum dan lain-lain itu bagaimana? Apa kendala terbesar yang dihadapi? Kebetulan kalau untuk pergi training, saya kadang-kadang bareng tim. Atau kalaupun saya harus pergi sendiri, biasanya suami mendampingi. Oke. Jadi tidak ada masalah di situ ya. Tadi sebutkan suami. Ya, Kenal suami di mana? di depan rumah. Iya, itu paling efisien. Cari yang terdekat aja ya. Bagaimana ceritanya sampai jatuh hati? Siapa lebih dulu jatuh hati? Oh, suami dong. Baik, di sini ada maminya Rachel dan suami tercinta. Boleh berdiri? Iya. Kita berikan applause. Baik, terima kasih. Iya. Nah, kita tanya suami dulu ya. Kok berani-beranian Anda naksir Rachel waktu itu? Rachel ini memiliki sesuatu nilai hidup yang saya cari, Pak Andi. Oh, menarik ini. Apa yang Anda cari? Jadi kalau boleh cerita, awal itu kan saya ketemunya pas persis di depan pintu rumahnya. Jadi saya tergabung. Anda ngapain di situ? Jadi saya tergabung ke organisasi sosial. Tugasnya kami itu biasanya jadi teman sharing aja. Kebetulan waktu itu saya anggota baru dan saya dapat datanya, penugasannya ke seorang tunanetra. Awal saya kaget juga, waduh tunanetra nih. Jadi yang saya tahu adalah dari TV-TV. Kalau di TV kan penggambaran tunanetra sepertinya mengerikan. Dalam arti orangnya putus asa, marah terus. Pokoknya yang muram-muram. Tapi pas ketemu Rachel di depan pintu rumah, semua itu beda sekali. Saya lihat ini orang seperti bukan yang nggak punya penglihatan. Dia seperti udah terlepas, udah bisa nerima apa adanya. Tapi di situ saya masih menolak, dalam hati saya jaim nih pasti nih. Tapi kan kalau jaim kan katanya cuma sebentar, nanti kelihatan aslinya. Nah, sampai ada suatu saat itu yang membuat saya kayaknya, ini yang saya cari. Apa Yaitu itu? Menarik waktu ke ini. rumahnya, saya lagi lihat dia lagi baca buku.
Kalau kita baca buku sebagai orang normal, orang biasa, gampang sekali. Tapi buat seorang Rachel yang seorang tunanetra, baca buku itu perjuangannya luar biasa. Jadi cara baca dia buku adalah buku lembar demi lembar dia scan. Tapi masalahnya Rachel ini suka baca buku autobiografi. Dan autobiografi itu kan tebal-tebal. Jadi kalau dia scan, katakan udah di lembar ke-600, itu dia harus tekan sekali scannernya. Karena kalau nggak ditekan, tengahnya hitam. Hitam, nggak jadi teks, nggak terbaca, ulang lagi. Lalu apa yang lembar membuat demi lembar. Anda kemudian melihat itu momentum penting dalam hidup Anda untuk kemudian jatuh hati pada Rachel? Saya di situ pertama saya malu sama diri saya sendiri. Betapa saya selama ini menjadi manusia yang paling nggak berterima kasih. Saya bisa baca buku dengan mudahnya. Kenapa? Saya punya alasan 1001 untuk nggak baca buku. Padahal itu untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah, di sisi lain, ini yang membuat saya, ini dah yang saya cari, yaitu saya melihat Rachel determinasi dan keinginannya kuat sekali. Dan dia tangguh. Langsung hati Andi kelepek. Langsung kelepek-kelepek. Ya. Lalu waktu Anda melamar atau menyatakan ingin melamar Rachel yang tanda kutip tunanetra, bagaimana reaksi keluarga? Reaksi keluarga sih dari papa mama saya sangat menerima. Hanya saya ada satu paman, dia sebelum saya menikah dia panggil saya, "Wir, sini Wir. Dengar-dengar kamu mau nikah ya?" Iya. "Kamu tahu nggak calon kamu siapa?" "Tahu." "Dia tunanetra kan?" "Iya betul." Kita bicara apa adanya, kamu jangan tersinggung ya katanya. Dia nggak bisa melihat, jadi kita asumsikan kamu harus punya asisten rumah tangga, itu biaya 1. Nanti kalau kamu punya anak, dia nggak bisa merawat anak, itu biaya, berarti 2. Nanti anak kamu sekolah dan seterusnya, apa kamu yakin? Karena sekarang biaya-biaya tambah mahal. Saya yang istri saya normal pun biayanya berat sekali, kamu yakin? Coba pikir-pikir lagi deh Wir. Saya katakan bahwa saya mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dari seorang sosok Rachel, yaitu ketangguhan dia tahan banting. Jadi ya ke depan saya memang nggak bisa baca bagaimana perjalanan keluarga saya. Tapi karena saya tahu dan saya yakin Rachel punya sesuatu yang istimewa buat saya dan saya pegang itu, yaitu ketangguhan dia, saya yakin sih ke depannya semoga baik seperti itu. Dan terbukti. Baik. Kembali, terima kasih ya Pak Wirya. Kembali ke Rachel. Rachel, kan Rachel punya anak ya? Iya. Bagaimana menjelaskan kepada anak bahwa Rachel tidak seperti ibu-ibu yang lain? Ya, jadi dari kecil, kurang lebih usia 1 tahun pun sebenarnya papahnya udah ikut andil, dia udah sering kali ingetin anak saya, kalau kasih tahu mama barang, jangan lihat mama nggak bisa lihat. Jadi kamu ambil tangan mama, terus kamu tempelin ke barangnya. Waktu itu saya mikir, mana ngerti ya anak seumur gitu. Tapi ternyata pada suatu hari saya lagi main berdua sama anak saya, tiba-tiba dia bilang, mama ada butterfly. Dia ambil tangan saya dan dia tempelin ke butterfly-nya. Di situ saya, ternyata ngerti ya. Dan sampai terus itu proses ya. Sekarang anak saya udah usia 6 tahun, dia udah makin mengerti, bahkan dia suka nuntunin saya. Dan kalau misalnya ke papahnya, papa lihat aku cantik nggak? Tapi kalau ke saya dia langsung, mama pegang deh, aku cantik nggak? Gitu. Jadi udah tahu sama. Baik, tapi dia malu nggak punya ibu tunanetra? Ya, saya pernah nanya sih. Kan waktu itu saya lagi di mall, terus dia tiba-tiba datang, terus dia bilang, mama, orang itu nggak tahu ya kalau mama nggak bisa lihat. Enggak, makanya kamu yang kasih tahu. Oh iya. Terus dia lari-lari lagi, terus dia datang, saya tanya, kamu malu nggak punya mama nggak bisa lihat? Enggak, tapi nggak lama dia ngomong, ada sih sedikit. Terus saya bilang, ngapain kamu malu? Walaupun mama nggak bisa lihat kan, mama bisa masakin kamu, mama ngurusin kamu, suapin kamu, iketin rambut kamu. Oh iya, waktu itu saya pikir udah cuma lewat gitu aja. Tapi ternyata waktu dia mau masuk SD kan ada tes. Nah saya tanya, nanti kalau Miss tanya, kamu Glenn mau cerita apa? Dia malah bilang begini, aku mau cerita, mamaku nggak bisa lihat, tapi mamaku bisa masak, bisa ngurusin aku, bisa ikut. Masih banyak di antara kami atau penonton di rumah
yang mungkin tidak mensyukuri bahwa kami ini diberi karunia mata yang tanda kutip normal sehingga bisa melihat, berbeda dengan yang dialami Rahel. Adakah pesan yang ingin Rahel sampaikan bagi kami-kami ini yang kebetulan sampai saat ini matanya masih normal, tapi belum atau tidak menyadari bahwa itu karunia yang luar biasa dari Tuhan? Ya, hargailah mata kita, karena walaupun kelihatannya cuma kecil, tapi ini merupakan aset yang sangat berharga sekali. Coba saya tanya, kira-kira kalau misalkan nih mata saya bisa didonor, ada nggak saya mau bayar sekitar 1 miliar atau 2 miliar deh, satu mata saja kasih ke saya? Mungkin ada nggak yang mau? Saya yakin semua pasti pada mikir 1000 kali, karena ternyata mata kita ini sangat berharga. Coba bayangkan kalau misalkan Anda kondisinya seperti saya, berarti perjuangan Anda minimal harus 2 kali lipat lebih keras untuk menjalani hidup ini. Jadi syukuri dan jagalah aset Anda itu, yaitu mata. Jangan disia-siakan, gunakan dengan yang terbaik untuk mengembangkan diri, jangan gunakan mata untuk hal-hal yang tidak baik. Kenapa sampai Anda mengoperasi orang hutan? Dalam pandangan orang biasa itu cuma binatang, hewan. Kok Anda mau ngurusin hewan? Banyak yang mengatakan dokter ini bodoh. Bahkan ada yang bilang ini dokter gila. Karena sebenarnya dia bisa dapat uang banyak kalau dia buka praktek komersial di kota. Tetapi yang dia lakukan adalah dia datang ke desa-desa ke pedalaman, bahkan menyusuri sungai berarus deras sampai 12 jam lamanya. Untuk sesuatu yang tidak ada hasil secara komersial. Siapa dokter gila itu? Reinhard Ari Umboh. Dokter Ari, terima kasih datang jauh-jauh dari Samarinda. Silakan duduk. Pertama saya harus cross check dulu. Anda waras? Memang ada yang bilang saya pahlawan kesiangan dan seperti itu. Ya hampir gila kali. Baik, apapun kondisi Anda, pertanyaan saya, Anda lahir di mana? Tompaso, tepatnya Minahasa, Di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Umur Anda berapa sekarang, dokter? 61. Oke, pekerjaan Anda? Dokter mata. Dokter mata. Oke, Anda saya undang dan terima kasih sudah mau datang ke acara ini karena saya mendengar apa yang Anda lakukan yang menurut sebagian orang tidak wajar. Ya, Anda lebih suka belusukan untuk membantu masyarakat operasi mata gratis. Padahal kalau Anda tinggal di Samarinda, praktek dokter secara komersial, uang akan lebih banyak Anda dapatkan. Kenapa Anda memilih berlelah-lelah, kemudian bersusah payah datang ke daerah-daerah yang sulit untuk dicapai? Tapi sebelum itu, saya ingin kita semua menyimak dulu kisah tentang Anda berikut ini. Ari Reinhard Umboh. Itulah nama lengkap pria berusia 61 tahun ini yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan mata. Kepedulian pria yang akrab disapa Ari ini memang sejalan dengan profesi yang digelutinya, yaitu sebagai dokter spesialis mata. Lahir dari pasangan Roy Steve Umboh dan Anna Mary yang berprofesi sebagai petani, membuat Ari kecil tidak mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter. Namun setelah lulus SMA, ia memberanikan diri untuk kuliah jurusan kedokteran. Pengabdiannya di dunia medis ia mulai di tahun 1981 setelah meraih gelar dokter dari Universitas Samratulangi. Ia ditunjuk menjadi dokter umum untuk melayani masyarakat di sebuah puskesmas di Minahasa, Sulawesi Utara.
Setelah belasan tahun menjadi dokter umum, Ari kemudian melanjutkan pendidikan spesialis dan memilih menjadi dokter spesialis mata. Ia bahkan belajar ke India mengenai teknik baru dalam operasi mata. Setelah meraih gelar dokter spesialis mata, Ari ditempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak saat itu, Ari merasa bahwa mata adalah organ yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Bekerja sama dengan Departemen Kesehatan untuk mencegah kebutaan di Indonesia, Ari melakukan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu di berbagai pelosok di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Dalam kegiatan ini, ribuan orang telah tertolong dari ancaman kebutaan. Uniknya, penyakit katarak yang membutakan mata tidak hanya terjadi pada manusia. Tahun 2012, Ari melakukan operasi katarak pada induk orangutan dari Sumatera. Operasi ini berlangsung sukses dan menjadi operasi katarak pertama bagi orangutan. Kini, Ari mendirikan sendiri klinik mata miliknya guna membantu masyarakat dalam mengenal penyakit katarak lebih awal. Di usianya yang tidak lagi muda, Ari masih ingin mendedikasikan hidupnya untuk orang lain, terutama pada kesehatan mata. Ternyata bukan manusia saja, tapi orang utan juga kena katarak dan Anda operasi ya. Tapi nanti akan saya tanyakan itu. Ya, apa yang terjadi sebenarnya. Tapi sebelum itu, saya ingin tahu dulu mengapa Anda tertarik untuk menjadi spesialis mata? Sebetulnya sih semuanya mengalir. Sesudah saya 8 tahun, 9 tahun sebagai dokter umum, ya untuk tingkat lanjutan biasanya kami akan ke dinas, ditarik ke dinas kesehatan. Saya pikir-pikir daripada saya menjadi orang kantoran, mending saya sekolah lagi untuk spesialis. Waktu itu kakak saya yang lebih dulu sudah menawarkan saya ke bedah, saya tidak mau. Ke kebidanan saya tidak mau. Ya pokoknya saya bilang kalau 4 besar saya tidak mau. Ya minta yang kecil, yang pak kecil aja. Tapi ternyata susah juga. Nah, maka jatuhlah ke mata. Tapi sebetulnya belum terbayangkan di benak saya waktu itu seperti inilah masalah mata. Mungkin kalau saya tahu begini mungkin saya tidak masuk mata. Anda bahkan belajar sampai di India ya. Belajar apa di sana? Belajar teknik operasi. Yang saya dengar menjadi lebih efisien, efektif. Ya. Karena dulu dengan apa yang Anda miliki, keterampilan untuk operasi mata, misalnya 20-30 pasien. Tapi dengan ilmu baru ini bisa sampai 50 pasien yang Anda operasikan dalam 1 hari. Ya, bahkan begitu. Tadi saya sudah sampaikan kepada penonton di studio maupun di rumah, Anda sebenarnya bisa dapat uang banyak kalau Anda tidak melakukan apa yang Anda lakukan di desa-desa, di pedalaman-pedalaman, menolong orang secara gratis. Kenapa Anda memilih untuk meninggalkan kemungkinan atau peluang dapat uang dengan praktek di kota, dan kemudian Anda ke pedalaman untuk membantu masyarakat dan gratis? Ya menurut saya hidup itu akan berarti ketika saya menjadi berguna untuk orang lain. Kenapa gratis? Sebab dalam pemahaman saya operasi mata itu kan tetap membutuhkan biaya ya. Untuk ganti lensanya, untuk pengobatan, untuk transportasi ya, bahkan makan dan lain-lain. Kenapa Anda gratiskan? Ya, memang operasi itu mahal. Tetapi kan kalau kita ngoperasi, justru yang kita jangkau adalah masyarakat yang di pedalaman yang memang betul-betul membutuhkan bantuan dan memang miskin. Jadi kalau kita minta bayaran, ya mungkin juga jadi kendala untuk mereka untuk tidak mau dioperasi. Maka susahlah kita juga yang pengen menurunkan angka kebutaan, mengejar CSR, malah sebaliknya mereka takut karena kendala-kendala masih banyak untuk bisa meningkatkan jumlah operasi katarak.
Dan menurut saya itu kegiatan yang dilaksanakan itu bisa terlaksana oleh bantuan berbagai pihak. Ya, kalau dari consumable kita mendapatkan bantuan dari CBM, biaya perjalanan juga dari Pemda. Jadi ya, banyak pihak sebenarnya mendukung apa yang Anda lakukan ini ya. Ya. Menarik, tadi soal orang hutan. Agak aneh ini. Pertama saya baru tahu orang hutan juga bisa kena katarak ya. Kenapa sampai Anda mengoperasi orang hutan? Kan itu cuma, kalau orang dalam pandangan orang biasa itu cuma binatang, hewan. Kok Anda mau ngurusin hewan? Gelar yang saya dapatkan yang diberikan oleh institusi adalah spesialis mata. Tapi tidak ditulis spesialis mata manusia. Jadi saya pikir-pikir bisa. Iya. Dan kebetulan itu diminta oleh NGO dari Jerman yang bergerak di bidang konservasi orang hutan dan diminta untuk melakukan operasi orang hutan itu di Batu Mbelin, Deli Serdang, Sumatera Utara. Oh, jadi Anda ke sana untuk operasi mata orang hutan. Ya. Tingkat kesulitannya sama atau tidak? Lebih sulit orang hutan. Kenapa? Anatominya lebih sulit, lebih dalam dan lebih kecil bola matanya. Itu saya dengar merupakan operasi katarak orang hutan pertama di Indonesia. Ya. Hasilnya bagaimana hasilnya? Berhasil karena mereka sudah dihutankan lagi. Jadi arusnya deras banget dan dia sering hantam-hantam balok. Saya bilang kalau saya tahu deras begini saya tidak mau saya naik. Nah, sebagai dokter yang sering masuk ke pedalaman, ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk melakukan operasi mata dengan gratis, boleh tahu apa tantangan terberat yang Anda hadapi dengan apa yang Anda lakukan? Tantangannya memang banyak karena kondisi geografi di Kalimantan Timur memang agak sulit. Jadi banyak yang harus dilewati dengan sungai. Nah, ya, kadang harus ada yang pesawat, turun dari pesawat naik mobil, baru sambung dengan ketinting. Dan yang tantangan yang paling saya rasakan itu ya kalau kita bermobil ya pernah mogok di tengah hutan dan akhirnya tidur sampai dapat bantuan besoknya. Dan yang paling saya juga nanti sadar belakangan sih waktu berjalan 12 jam lebih karena berangkatnya jam 6 pagi, tibanya jam 8 malam. Justru lewat mana itu? Sungai Mahakam ke hulu. Justru di saat sudah mendaki speedboatnya, pas banjir memang. Jadi arusnya deras banget. Jadi melawan arus. Melawan arus. Dia mendaki sudah terasa dan dia sering hantam-hantam balok dan lain-lain. Itu kan balok banyak. Ya. Jadi sungguh mengerikan memang. Tak sadarnya waktu begitu dia parkir dan saya naik di dermaganya itu dan lihat arus deras betul. Saya bilang kalau saya tahu deras begini saya tidak mau saya naik. Saya lihat Anda terlambat. Karena kalau dia mikir ya. kalau dia seandainya mati mesin saya tidak tahu seperti apa nasib kami. Hanyut itu ya. Hanyut pasti. Jadi banyak pengalaman yang sebenarnya berat ya kalau diukur dengan kondisi normal. Tapi toh Anda melakukannya. Yang kemudian jadi pertanyaan kami, lalu apa kebahagiaan Anda dapat dengan semua yang Anda lakukan ini? Menolong orang buta itu yang suatu kebahagiaan tersendiri. Apalagi ketika mereka bisa melihat kembali. Dan itulah yang... Nah, saya membayangkan untuk operasi katarak kan dibutuhkan ruangan yang steril. Ya, tempat yang bersih. Nah, kalau di desa-desa, di kampung-kampung dengan kondisi yang seadanya, bagaimana cara Anda mengoperasi ya? Ya, kami harus datang sehari sebelumnya dan karena harus membersihkan ruangan dan ya katakanlah seperti menyulap ruangan
yang bukan ruang operasi dijadikan. Misalnya ruangan apa itu? Pernah saya di ruangan kantor camat. Nah, Kantor camat Anda Iya. ubah jadi ruang operasi. disulap jadi ruang operasi. Tapi harus ditutup semua lubang-lubangnya, baru dipasang exhaust fan, baru pasang AC portable, baru disterilkan. Menarik Jadi sekali ya. semalam, nanti besoknya baru bisa melakukan operasi. Setelah ruangan betul-betul Iya. disterilkan ya. Nah, di sini ada Menteri Kesehatan Bu Nila Muluk. Bu Nila, tadi di awal pembukaan acara ini saya menyatakan bahwa ada ancaman yang menakutkan, yaitu tingginya angka kebutaan di Indonesia. Seberapa menakutkannya ancaman kebutaan di Indonesia? Iya, tadi kan saya katakan angka menunjukkan di atas 1%, 2,4% diketemukan pada waktu assessment di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan NTB yang kami coba lakukan. Dan betul apa yang dikatakan Dr. Ari Umbo, mereka itu untuk mendapatkan akses kepada pelayanan kesehatan itu sulit sekali. Karena itu kami dari Perhimpunan Dokter Mata Indonesia sejak tahun 1974, saya agak lupa tahunnya, 76 kalau nggak salah, kami mencoba untuk kami yang proaktif untuk mendatangi masyarakat. Dan jadi artinya seperti Dr. Ari tadi katakan, kita semua pergi ke daerah untuk dikumpulkan masyarakat dan kita lakukan tindakan operasi, terutama katarak. Tetapi apa yang dikatakan Dr. Ari Umbo tentu betul, bahwa kita memerlukan tentunya biaya perjalanan. Tentu saya tidak bisa mengirim anggota dengan tanpa uang, tanpa transport, dan tentu bagaimana akomodasinya, bahan-bahan yang dipakai, mengangkut barang-barang seperti mikroskop, karena kita memerlukan mikroskop dan alat-alat yang lain. Karena itu kami tadi mengatakan kita harus bekerja sama dengan tentunya donatur-donatur yang bisa memberikan bantuan tersebut. Kami tidak mikir lagi uang transport, kami tidak mikir lagi alat habis pakai, hanya sekarang adalah kemauan dari dokter mata untuk pergi ke daerah-daerah membantu masyarakat. Inilah yang barangkali yang kita lakukan. Iya. Tapi kenapa sih kok saya merasa banyak orang menganggap masalah atau ancaman kebutaan ini tidak menakutkan. Jadi orang merasa bahwa ini kan tidak menyebabkan kematian. Untuk apa menjadi prioritas? Pendapat Anda apa? Inilah yang kami yakinkan. Pada waktu itu saya minta maaf, saya kan belum di Kementerian Kesehatan. Kami dari Perdami berjuang untuk meyakinkan Kementerian Kesehatan, minta maaf saya, kalau kematian meninggal tidak ada lagi biaya sesudah itu. Tetapi kalau orang yang tidak melihat, ini harus didampingi. Pertama, mereka tidak bekerja, kedua mesti ada pendamping. Ini kos yang harus dikeluarkan oleh negara sebenarnya. Jadi inilah yang kami sangat menekankan sekali, bahwa kebutaan ini sebenarnya suatu hal yang patut diberikan perhatian. Jadi saya kira kalau kita lihat dari jadi secara ekonomi kesehatan, menurut angka kebutaan itu sangat merugikan kepada negara. Merosotnya tingkat produktivitas. Sangat, dan harus ada Ongkos pendamping yang besar. juga tidak bisa bekerja sepenuhnya. Tadi Anda baru saja meresmikan Komite Mata Nasional. Apa sebenarnya harapan Anda terhadap komite ini dan mengapa Anda ingin membentuk Komite Mata Nasional ini? Ya, tadi saya katakan kita harus harmonisasi dan sinergi. Dan dengan adanya tokoh yang kami minta, jadi Pak Andi Noya saya anggap tokoh Pak. Kami mengharapkan tentu menarik semua ini agar kita bisa bekerja sama. Memang sungguh berat Indonesia ini. Indonesia ini jangan dikatakan kota Jakarta atau Pulau Jawa. Saya pernah ke Papua, di mana seorang dokter mata juga melakukan operasi, dan operasi kataraknya itu sudah tidak putih lagi, sudah hitam, betul-betul hitam. Dan pada waktu diangkat, mereka pasti bisa langsung melihat waktu dibuka matanya,
Dan ibu mama ini sampai berteriak-teriak, saya minta maaf, seperti ya binatang di monyet di hutan ya. Saking senangnya dia teriak wakakak gitu, karena dia sudah bisa melihat gitu. Karena selama ini dia tidak melihat. Karena itu kami sering sekali pernah juga di Ambon kita bawa dan donatur. Dan saya katakan jangan terima kasih kepada kami, tapi terima kasih kepada donatur. Karena mama tersebut sangat menangis karena bisa sudah melihat lagi apa yang di hadapannya. Jadi saya kira betul yang kata Dr. Ari, sentuhan-sentuhan inilah yang barangkali membawa kita harus bersama-sama, mari kita selesaikan kesehatan di Indonesia ini, saya rasa tidak mudah dengan geografis kita yang seperti ini. Baik. Terima kasih. Bu Nila, kembali ke Dr. Ari. Sampai kapan Anda akan melakukan kegiatan membantu orang-orang di pedalaman dalam konteks operasi mata? Sampai kapan Anda mau melakukannya? Sampai Tuhan menghendaki saya bisa melakukan operasi. Adakah cita-cita atau mimpi yang ingin Anda wujudkan berkaitan dengan membantu masyarakat dalam konteks menekan angka kebutaan? Ya, saya tetap punya impian untuk tetap meneruskan usaha ini. Karena memang saya sudah pensiun sebagai pegawai negeri, tetapi kebetulan tidak dipensiun sebagai dokter spesialis mata. Jadi saya masih punya peluang untuk melanjutkan kegiatan lewat yayasan dan lewat Perdami cabang. Semampu Anda. Sebisanya. Baik, terima kasih Dr. Ari Umbo sudah mau berbagi dengan kami. Dan tamu kita berikutnya adalah seseorang yang mengalami kebutaan akibat kecelakaan ketika dia berusia 17 tahun. Bagaimana dia bertarung untuk bangkit, bukan saja memotivasi dirinya sendiri, tapi ternyata dia mampu memotivasi orang lain. Bahkan menulis buku yang kemudian memberikan inspirasi bagi banyak orang. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Ini kehidupan, saya bilang. Saya bilang ini kehidupan sebuah petualangan yang butuh warna, yang dimana saya jalani dengan sebuah cinta dan kasih. Karena kekuatan saya berbicara ini bukan karena saya kuat, karena dua orang tua yang selalu menguatkan hati saya. Pada usia 17 tahun dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kebutaan. Bagaimana perjuangannya untuk bisa menerima kenyataan tidak bisa melihat lagi dan bagaimana dia bangkit justru untuk memotivasi banyak orang. Mari kita sambut Despa Dendi Irawan. Iya, ditemani oleh ibunda tercinta. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Umur berapa sekarang? Sekarang 26 tahun. 26 tahun. Artinya dari 17 tahun katanya sudah kehilangan penglihatan. Iya benar. Akibat Hobi balap-balapan. Iya. hobi balap-balapan. Oh, Iya. berarti ini cabai-cabean ini ya. Iya. Kan saya pakai dasi merah, makan cabai-cabai. Oh, dasi merah. Emang bisa ngelihat? Saya bisa lihat Pak pakai kaki. Kenapa? Kan ada mata Pakai kaki. mata kaki. Iya. Apa yang terjadi sama mata Despa? Ya sebenarnya sekarang nggak bisa lihat Pak. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Ya, diakibatkan karena faktor kecelakaan itu. Yang dimana di angka 17 tahun itu saya bilang kado terindah dari Tuhan. Kasih yang saya pikir selama ini adalah penyiksaan dalam hidup. Di mana orang bisa melihat, tiba-tiba tidak bisa melihat, tuh rasanya nikmat. Kenapa biasa ngeliat cewek cakep nggak bisa lihat Pak? Kalau orang botak bisa lihat nggak? Alhamdulillah nggak kelihatan Pak. Despa, bisa cerita apa yang terjadi sebenarnya pada Despa? Kecelakaan apa? Sepeda motor Pak.
Jadi di masa-masa 17 tahun itu saya memiliki satu hobi balap-balapan liar. Yang dimana saat orang tertidur saya bangun dari tidur. Kenapa? Karena kan trek-nya jam 2 malam. Dan akhirnya saya coba untuk balap-balapan seperti anak muda lainnya. Yang motor sudah benar-benar bagus dirombak-rombak biar kecepatannya lebih tinggi. Dan akhirnya di pertengahan jalan hampir ke finish dan akhirnya saya terjatuh di sana diakibatkan saling menyenggol antara motor satu dengan satu yang lain. Kayak gitu. Waktu itu matanya normal. Oh iya, saya alhamdulillah lahir ke dunia mampu bisa melihat. Jadi ini betul-betul akibat kecelakaan? Iya, benar kecelakaan di situ. Baik, nanti saya akan tanya lebih jauh apa kata dokter. Tapi sekarang pekerjaan Despa apa? Saya sebagai trainer dan motivator sekarang. Trainer Dan motivator. Oke. Ya, daripada Anda penasaran, mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya lahir ke dunia seperti Anda, mampu bisa melihat indahnya dunia seperti saat ini Anda melihat saya. Tapi di angka 17 tahun, saya mendapatkan sebuah kado yang sangat terindah, yaitu adalah ketunanetraan. Kehilangan penglihatan di usia remaja bukan berarti akhir dari segalanya. Despa Dendi Irawan, pemuda kelahiran Tangerang 17 Februari 1989 ini telah membuktikan bahwa kehilangan penglihatan tidak menghalanginya untuk meraih sukses. Pria yang akrab disapa Despa ini terpaksa kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan balap liar motor. Kecelakaan itu terjadi saat usianya 16 tahun setelah ia dikeluarkan dari sekolah. Pasca kecelakaan, tidak ada tanda-tanda bahaya atau penyakit serius yang menimpanya. Namun, 6 bulan kemudian mata kirinya lambat laun tidak dapat melihat secara jelas. Dan tidak lama kemudian hal serupa terjadi pada mata kanannya. Di usia 17 tahun, Despa pun harus menerima kenyataan dirinya tidak dapat melihat. Menjadi tunanetra di usia remaja tentu bukan hal yang mudah. Tapi, Despa belajar untuk menerima kondisinya dan menjalani dunia barunya dengan penuh rasa syukur. Despa bahkan mampu mengukir prestasi dan menjadi kebanggaan keluarga. Ia mampu menjadi tulang punggung keluarga, berkuliah dengan biaya sendiri, pergi umroh bersama sang ayah, bahkan membeli mobil. Semuanya berkat jerih payah Despa sebagai trainer dan terapis emosional. Karakternya yang supel dan mudah bergaul membuat ia mudah menjalin persahabatan dengan klien-kliennya dan menjadikannya sosok yang dicintai oleh banyak orang. Kini, walau banyak hal yang telah ia jalani dan berhasil diraih, Despa tetap menjadi orang yang rendah hati, yang masih terus belajar dan ingin terus berkembang. Ya, menurut dokter, mata Despa kenapa? Kata menurut dokter, mata kena glaukoma. Saya dengar untuk pengobatan mata waktu itu orang tua berjuang keras ya agar mata Despa bisa sembuh. Iya, dan benar. untuk itu seluruh harta bahkan dipertaruhkan. Iya, benar. Bagaimana ceritanya? Ya, saat itu saya di masa 16 tahun, pokoknya setiap ayah saya pulang kerja, ya berobat, mah berobat. Karena dalam pikiran saat itu saat orang sakit kalau berobat akan sembuh. Dan akhirnya saya nggak pernah berpikir tentang uang. Pokoknya apapun harus saya bilang sekarang berobat harus berobat. Saya nggak pernah menilai nominal yang berapa orang tua saya keluarkan saat itu. Dan akhirnya lama-kelamaan ternyata satu persatu lah. Sampai proses pembangunan rumah saya, orang tua saya sampai terhenti. Dan akhirnya sampai mobil dan motor kesayangan saya jual. Disitulah saya lihat di mana saya pernah tidur di balik seng berempat sama adik saya. Saya alamin tuh. Sampai rumah mau dijual dan ngontrak. Dan ini kehidupan saya bilang. Saya bilang ini kehidupan sebuah petualangan yang butuh warna yang dimana saya jalani dengan sebuah cinta dan kasih karena kekuatan saya berbicara ini bukan karena saya kuat, karena dua orang tua yang selalu menguatkan hati saya. Baik, saya betul boleh kedua orang tua berdiri.
Ibu, Bapak, silakan. Ya, ini kedua orang tua yang hebat itu. Ya, baik. Perjuangan orang tua untuk menyembuhkan mata Despa ini juga menunjukkan betapa mata itu sangat berharga ya. Iya, benar. Sehingga semua orang yang matanya sekarang dalam kondisi baik harus mensyukuri. Iya benar. Karena orang seperti Despa harus berjuang bahkan sampai menghabiskan harta untuk bisa memulihkan ya. Jadi Iya, benar. ini juga membuat kita ingat kembali untuk mensyukuri kesehatan mata kita. Iya. Ini kan Despa pernah merasakan mata normal yang bisa melihat dan sekarang mata yang tidak bisa melihat lagi. Bagaimana Despa mengatasi persoalan yang muncul dari pernah melihat kemudian tidak bisa melihat? Ya pertama, ya, saya untuk menerima dan mensyukuri sebuah kehidupan yang harus saya jalani ini, akhirnya saya bilang, ya Allah, biarkan saya tak bisa melihat, tapi jangan biarkan orang lain tak bisa melihat. Rasanya, dengan digebukin, benjol rasanya, besok sembuh, dikompres pakai batu es. Itu saya bilang, yang orang bilang air mata darah, saya pikir cuma didongeng. Ternyata saya ngalamin air mata darah. Disebut air mata darah adalah air mata yang tak mampu keluar lagi karena nangisnya itu, permasalahan itu sendiri. Dan akhirnya saya untuk bangkit, dan alhamdulillah ya saya coba untuk bergabung dengan beberapa yayasan itu tentang tunanetra, apa sih tunanetra, gimana tunanetra, dan akhirnya banyak orang belajar braille, belajar komputer, belajar yang lain-lain. Saya bilang, ya Allah, kok saya di sini adanya gitu. Akhirnya saya di konseling, salah satu konseling di Yayasan Tunanetra di sana, saya di konseling, dan akhirnya saya sering berkomunikasi dengan beliau, namanya Mas Adi, dan kata Mas Adi, hobi kamu apa, Des? Hobi saya belum tahu, Pak. Saya kayak, udah, kamunya apa? Saya pengen belajar tentang sebuah jiwa di situ. Apa sih jiwa itu? Dan akhirnya saya dikenalkan dari guru ke guru, dan akhirnya saya bergabung dengan sentuhan spiritual kuantum di sana. Saya belajar tentang dunia emotional healing, saya belajar tentang dunia kesehatan, tentang sebuah energi yang ditingkatkan dan mampu bisa membagikan cinta kita kepada orang lain. Di balik gedung itu ada sebuah paku bumi yang digetok ke dalam bumi. Kalau Anda sedang digetok, jangan merasa sakit karena Anda sedang mempersiapkan untuk tujuan yang lebih baik. Despa, sebelum jadi trainer atau motivator, saya dengar dengan kondisi mata seperti ini, Despa sulit ya mencari pekerjaan. Iya benar. Sudah melamar di mana dan bagaimana penerimaan orang-orang? Dulu saya sempat melamar sebagai operator suara. Dan alhamdulillah saat saya ngelamar bersama teman-teman tunanetra lainnya, saya ditolak juga. Saya saat itu masih SMA di situ. Dulu saya SMA, saya harus kuliah di situ. Saya harus kuliah dan saya harus kuliah. Dan Kuliah? Iya. Dari mana biayanya? Kan nggak kerja. Ya, saya kan misalkan gini, di teman-teman saya itu kan tunanetra itu butuh recorder. Ya Allah, saya pengen punya uang, saya mau kuliah, saya mau kerja gitu. Dan akhirnya tiba-tiba teman saya bilang gini, aduh, recorder gue rusak. Dibilang kayak gitu. Akhirnya saya deketin lah, recorder rusak, sini gue bantu, saya bilang gitu. Lu bisa, Des? Insya Allah bisa. Beneran? Beneran. Pas recorder saya terima, nih tolong benerin, saya pegang. Dibawa kemana ini recorder? Jadi sebenarnya nggak bisa waktu itu? Sebenarnya nggak bisa, Pak. Terus Akhirnya apa alhamdulillah, memang saya nggak bisa benerin recorder, tapi saya bisa bantu gimana cara benerin recorder. Saya gimana? bawa ke tempat pembeneran recorder. Terus? Saya bawa, Pak nih recorder rusak, tolong benerin. Oh iya, dia bilang gitu. Berapa biayanya? Dia bilang 30.000, Des. Sepakat, deal, salaman. Saya telepon teman saya, biaya recordernya 30.000. Oh iya, Des, tapi gini ya, terus ongkos buat lu gimana? Ya ongkos buat gue 10.000, terus sama baterainya 5.000, saya bilang. Dan ongkos gue jalan 5.000. Jadi saya untung berapa? 20.000. Jadi Teman kasih? Teman saya, oke deh sepakat, 50.000 ya, sepakat deal. Akhirnya apa? Batu baterai saya beli sama mama saya jualan warung. Nah,
Untung sama saya, karena baterai saya beli. Nah, terus yang kedua, saya nggak naik angkot Pak, saya jalan kaki. Untung lagi kan saya. Nah, jadinya untung 20.000 saya kantongin. Dan alhamdulillah banyak recorder saya benerin. Tiba-tiba saya berpikir, recorder udah bener semua, apa saya doain biar rusak apa ya? Kenapa? Karena job saya udah nggak ada lagi Pak, karena udah bener semuanya tuh recorder. Terus? Saya berpikir ya, gimana nih dapat uang? Akhirnya saya punya teman SMA saya telepon. Lu bener ya kerja di bagian alat-alat komputer? Iya Des, gini deh, gue jualin ya. Siap Des, tapi gue gak ada uang. Gampang dia bilang. Jadi saya dikasih barang kayak headphone, komputer, semuanya laptop, saya dikasih sama dia. Jadi gini, setiap orang mau beli komputer, lu di brosur berapa harganya? 3.500.000, udah sama gue 3.400.000. Datang, kok murah banget Des, tenang aja garansi resmi saya bilang gitu. Ngomong sama temen kan, emang toko lu untung berapa? 500.000, sepakat deal. Jadi dari toko 3 juta, saya untung 400. Lagi marketing lagi Pak. Nah, tapi akhirnya Despa sarjana. Iya alhamdulillah sarjana. Sarjana apa? Saya sarjana bimbingan konseling. Nah, kemudian sekarang Despa trainer dan motivator. Apa Iya, yang disampaikan kepada apa istilahnya klien atau orang-orang? Iya, saya menyampaikan bahwa kehidupan ini adalah kita memiliki tujuan. Banyak orang yang hidup tapi nggak punya tujuan. Dan disinilah kita belajar tentang tujuan hidup yang sebenarnya di balik kehidupan yang sebenarnya adalah tujuan yang mulia. Bermanfaat untuk banyak orang. Di sini saya belajar tentang kehidupan, gimana cara saya mencintai tentang hidup yang benar-benar hidup adalah di surga. Karena sesungguhnya kita hidup di sini untuk menuju ke surga bersama kita. Baik, sekarang saya minta Despa memotivasi orang-orang yang sampai saat ini juga masih berjuang untuk bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak bisa melihat. Apa yang ingin Despa sampaikan? Seperti sebuah kehidupan di mana kehidupan itu adalah sebuah proses petualangan hidup. Banyak orang terpuruk seperti badai. Tapi ingat, setelah badai itu turun hujan yang begitu besar, tiba-tiba rintik-rintik itu lama-lama hilang dan hilang dan hilang. Dan akhirnya apa? Setelah badai itu selesai, ada sebuah pelangi yang mewarnai hidup kita. Artinya apa? Ini adalah di balik kesulitan ada sebuah keindahan di balik kesulitan sendiri. Banyak orang tertipu di dunia ini. Banyak orang datang ke Jakarta melihat gedung yang tinggi. Dia bilang apa? Wow, begitu indah gedung ini. Wow, begitu bagus gedung ini. Tapi dia hampir lupa. Di balik gedung itu ada sebuah paku bumi yang diketok ke dalam bumi. Rasanya sakit. Kenapa? Karena digetok sampai masuk ke dalam bumi. Setelah masuk ke dalam bumi, dan ternyata apa? Gedung itu semakin tinggi dan semakin kokoh. Itulah sebuah kehidupan. Kalau Anda sedang digetok, jangan merasa sakit. Karena Anda sedang mempersiapkan untuk tujuan yang lebih baik. Baik, Despa, di tangan saya ada buku karangan Despa Dendi Irawan. Iya. Judulnya Menjadi Cahaya dalam Kegelapan. Despa, sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan melalui buku ini? Sebenarnya saya memang nggak bisa melihat, tapi saya bikin sebuah buku untuk orang yang bisa melihat. Saya pengen buku ini bacalah, karena di balik ini ada sebuah kisah yang luar biasa. Kisah seorang anak muda yang mencari kehidupannya. Di masa-masa transisi sebuah kehidupannya, dia mencari jati dirinya. Dan akhirnya dia mengalami keterpurukan. Dan akhirnya apa? Dia menemukan kebahagiaan yang seutuhnya. Dan karena buku ini saya yakin mampu menginspirasi banyak orang, maka buku ini saya bagikan untuk Anda semua yang ada di studio. Bagi Anda di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini dengan mengakses website kickandy.com. Akhir kata,
jaga mata Anda, jaga mata hati Anda, berbuatlah baik setiap saat. Sampai jumpa. Kesedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Esok